Provinsi Papua melaksanakan latihan Kader 3, Musyawarah Daerah 9 dan Kohati ke-8, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Batko Papua dan Papua Barat. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura pada Sabtu 8 Juni 2024. Dengan mengusung tema terbinanya kader pemimpin yang mampu menerjemahkan dan mentransformasikan pemikiran konsepsional secara profesional dalam gerak perubahan sosial, kegiatan ini dihadiri pemerintah Provinsi Papua, penjabat Ketua Umum Batko HMI Papua, Papua Barat, Ketum PB HMI, Ketua Majelis Wilayah Kahmi Papua, dan perwakilan HMI dari Cipayung dan Banten. Jabat Ketua Umum Batko HMI Papua dan Papua Barat, Charlie Lageva, mengatakan Musda Batko merupakan momentum evaluasi selama 1 tahun kepengurusan. Musda Batko merupakan momentum evaluasi selama 1 periode kepengurusan Musda. Selain daripada memilih format atau ketua umum baru, Musda adalah ajang silaturahmi gagasan, perjumpaan intelektual, restorasi himpunan untuk kembali kepada tujuan organisasi tersebut. Dan merupakan jantung dari himpunan. Profesor Agus Salim Sitompul mengatakan pembeda HMI dengan organisasi lain adalah perkaderan. Komitmen HMI terhadap umat dan bangsa diwujudkan dengan sistem perkaderan yang sustainable serta komprehensif untuk mengatur secara ideologis peran perjuangan himpunan. Janji HMI di dalam anggaran dasar pasal 4 tentang tujuan HMI, yakni mendistribusikan manusia dengan 5 kualitas insan cipta. Sementara itu, Ketua PB HMI Sukrin menjelaskan HMI merupakan organisasi pengkaderan, maka semua jenjang prosesnya harus dipandang dari sudut pandang pengkaderan. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini mewakili Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus besar bahwa HMI itu adalah organisasi pengkaderan, maka semua jenjang proses di HMI harus dipandang dalam sudut pandang perkaderan itu sendiri. Baik itu kongres, konferensi cabang, termasuk musyawarah daerah yang sebentar lagi akan dihadapi oleh Batko Papua Barat, itu sesungguhnya adalah bagian dari proses perkaderan di tubuh HMI. Kenapa demikian? Karena ada proses pergantian kepemimpinan di dalamnya, ada proses regenerasi di dalamnya. Sehingga semua proses itu kita harus melihat dalam sudut pandang perkaderan. Senada dengan itu, perwakilan Kots Alumni HMI Kahmi Papua, Ade Yamin, menjelaskan kader HMI adalah generasi muda yang memiliki pengetahuan Islam moderat dan inklusif yang membangun bangsa dengan intelektual, moral, dan integritas yang handal. Sebagai kader hijau hitam, tetapi juga sebagai seorang muslim,
tolong perhatikanlah apa yang telah ditegaskan dalam Al-Quran, terutama surat Al-An'am ayat 50 dan 80. Ini dalam konteks training ini, saya berharap adik-adik yang akan mengikuti training memperhatikan ayat-ayat ini. Yang pertama itu Al-An'am ayat 50. Afala tatafakkarun. Di kesempatan yang sama, pemerintah Provinsi Papua yang diwakili staf ahli bidang hukum dan pemerintahan Setda Papua, Nixon Limau, mengatakan pemerintah memberi apresiasi atas pelaksanaan Musda Batko yang dilaksanakan di Provinsi Papua. Ia berharap kader HMI harus membangun studi yang berjenjang dalam segala bidang untuk membangun pembangunan di daerah masing-masing, di samping menjaga netralitas, keamanan, dan ketertiban. Bapak PJ Gubernur berpesan agar jajaran HDI terus membangun koordinasi dalam hal HMI, membangun studi yang berhasil di berbagai jenjang dan aras untuk mengisi pembangunan di segala bidang di daerahnya masing-masing. Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, acara musyawarah Bako HMI Papua Barat yang disaksikan oleh pengurus besar HMI Pusat Jakarta dan Bapak Kapolda dan seluruh hadirin sekalian yang saya nyatakan dibuka. Hadir dalam kesempatan ini Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri yang didaulat untuk memberikan sambutan. Matius Fakiri mengatakan kehadiran Polri harus selalu bersama pemuda Islam. Matius berharap kepada seluruh pemuda baik HMI, PMKRI maupun GMKI tidak boleh ada sekat-sekat perbedaan baik suku, bangsa maupun agama. Saya berharap generasi muda Muslim Papua ini bisa betul-betul mengambil perannya untuk menjadi berkat bagi seluruh warga masyarakat di tanah Papua. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya karena ini sudah zamannya generasi muda, orang bilang milenial, terus bilang apa lagi, Gen Z ke apa itu. Jadi saya minta itu juga bisa mengingatkan kami yang tua-tua ini yang sekarang mengikuti pemerintah supaya tidak melakukan hal-hal yang salah. Di tempat yang sama dibacakan surat keputusan oleh Steering Komite, penandatanganan naskah berita acara, dan penyerahan berkas training serta penyerahan piagam penghargaan kepada mitra-mitra HMI. Arif Fadila, Tuhan Jiwa. Charlie Rajefa, Tuhan Ketiga. Peserta training yang ketiga Batko HMI Papua Barat. Dengan ini saya berikan kepada Abang untuk dibentuk dan dibina sesuai dengan pedoman perkaderan HMI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami masa training yang ketiga Batko Papua Barat dengan ini menerima berkas peserta latihan kader 3 HMI Papua Barat untuk dikelola dan dibina sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta pokok pedoman perkaderan HMI. Terima kasih. PWHRI Pangdam 17 Jatiluwasi Ketua Forhati menyerahkan kepada Kemenang
musdanya sendiri kan sebetulnya sebelumnya hanya ada dua, Batko Papua dan Batko Papua Barat, dan kemudian karena terjadi pemekaran Papua sendiri, jadi Batko itu melingkupi seluruh provinsi yang ada di Papua. Jadi kemungkinan besar ada kemungkinan maksudnya bahwa musda ini akan diselenggarakan di provinsi yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang akan hadir pada musyawarah ini sendiri adalah ketua-ketua cabang di seluruh tanah Papua, dari Jayapura, dari Biak, dari Manokwari, Sorong, Timika. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.